Halo, apa kabar kawan? Tentunya masih sehat-sehat selalu kan? Sekarang kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Pada kesempatan hari ini, aku akan coba berikan contoh untuk merakit sebuah ampli yang akan dimulai dari tahap paling sederhana. Oke, sehingga nantinya menjadi ampli yang cukup lumayan besar. Kita ikuti dulu prosesnya. Kita mulai dengan pasang beberapa TR dulu. Oke, yang aku solder saat ini adalah BD1139. Oke, emitornya dapat basis TR driftnya yaitu B817. Oke, sudah cukup kokoh. Seperti ini, teman-teman. Ini aku rakit tanpa PCB biar lebih jelas. Kemudian ini dua dioda yang aku seri, yang nilainya IN4007. Kalian bisa ganti IN4148 atau dioda 1 ampere lainnya, itu juga bisa. Oke, dioda aku koneksikan di basis TR drift di kedua basis ya, yang arah diodanya ke bagian PNP TR drift. Seperti ini, teman-teman. Jadi basis dengan basis aku hubungkan dengan dioda ya. Kemudian 2 TR 1815 ini aku fungsikan sebagai osilatornya. Dan input audionya menggunakan C022 micro. Kemudian aku coba sambung dulu untuk bagian arus plusnya nanti. Kemudian ini R100 ohm aku solder di kaki BD140 di bagian emitornya. Dapat jalur tegangan plus. Kemudian R2K2.
yang aku hubungkan untuk kolektor TR input, juga 2K2 untuk kolektor TR. Kemudian coba aku sambung bagian kolektor TR drift yang bagian PNP ini ya. R330 aku sambung ke emitter PD139. TR ini berfungsi sebagai kontrol biasnya. Kemudian bagian basisnya aku sambung 1K. Aku lanjutkan dulu untuk bagian ground. Kemudian elko 470 mikro 50 volt. Aku koneksikan di basis. Dan aku seri R220 untuk min elko ke ground. Kemudian basis inputnya aku kasih R100K ke ground. Juga R1K untuk pembatas input audionya yang aku koneksikan di C dengan tengah potenso. Kemudian aku filter dengan 1N atau 102. Dan R10K untuk keseimbangan bias yang aku sambung di basis TR PD139 dengan ground. Oke, kemudian arus DCO-nya aku kasih 15K. Tentu ini bisa disesuaikan. Dan emitter driftnya bisa kalian sambung dulu dengan R5 watt ini. Untuk pengujian tahap pertama, tentu saja ini belum sampai final ya teman-teman. Tapi untuk adik-adik pemula yang masih mengandalkan uang saku, bisa mulai merancang sampai di tahap ini ya. Ini cukup simple, cukup murah, dan hasilnya nanti sangat memuaskan lah. Oke, setelah aku koreksi, sekarang aku coba koneksikan jalur arusnya dari trafo. Tentu saja setiap pengujian pertama dengan arus yang rendah dulu. Aku sambung bagian input audionya. Kemudian kabel speakernya. Sepertinya sudah.
Aku cek dulu arus minimalnya. Oke, sudah nyala. Coba aku cek. Oke, teman-teman, arus berkisar 18 volt. Aku rasa sudah cukup untuk memulai uji cobanya. Oke, tentu saja cukup dingin. Oke, teman-teman, sampai di tahap ini sudah bisa dipergunakan ya untuk sound Roman untuk angka 12 in. Tentunya sudah sangat memadai ini hasilnya. Kemudian apabila teman-teman masih ingin lebih mantap lagi dari rangkaian yang sederhana ini, jadi tidak perlu mengganti driftnya, tidak perlu mengganti apapun. Oke, cukup kita lanjutkan saja dengan menyediakan TR panel. Kalian bisa kasih jengkol atau apa, tapi di sini akan aku coba contohkan menggunakan 5200 ya. Aku copot dulu R yang bagian drift ini. Oke, aku lanjutkan sepasang TR ini. TRC 5200 dengan A1943. Ini cukup murah, tapi wattnya cukup lumayan gede. Oke, aku pasang dulu seperti biasa. Tidak lupa kasih paste agar pendinginannya lebih merata. Oke teman-teman, jadi tidak perlu mengganti drift ya, langsung saja dilanjut seperti ini. Untuk basis TR panelnya coba aku hambat dengan R10 ohm ya. Jadi dari emitter TR drift menuju basis 5200 aku hambat dengan 10 ohm. Begitu juga pasangannya. Jadi teman-teman tinggal menambah komponen sederhana ini. Diperhatikan ya teman-teman yang masih di bangku, yang lagi seneng-senengnya merakit ampli. Oke, aku sambung dulu untuk kolektornya. Kolektor aku sambung dengan kolektor drift yang nantinya sebagai arus minnya ini. Dan
R5 wattnya aku alihkan di bagian final. Aku potong dulu. Sekarang aku sambung bagian kolektor untuk arus plusnya. Jadi kolektor drift sama kolektor finalnya digabung ya teman-teman. Kemudian pertemuan R5 watt sebagai output spekernya. Cukup sederhana bukan untuk meningkatkan daya watt amplinya? Tinggal tambah komponen sedikit sudah dapat daya watt ampli yang lebih besar. Sampai di tahapan ini sudah lengkap ya teman-teman untuk ampli yang sederhana, yang umum lah. Umumnya sampai tahap seperti ini. Dan saatnya untuk menguji kembali, untuk membandingkan ya teman-teman dari yang tadi. Kita coba hasilnya. Tentu saja hasil bassnya lebih mantap dan lebih nendang teman-teman. Oke, berikutnya sediakan R100 ohm ya teman-teman. R100 ohm 5 watt atau 2 watt juga tidak apa-apa. Fungsinya ini adalah untuk kasih pembatas arus bagian osilator dan buffernya. Tujuan utamanya ketika arus final diperbesar, misal nyampe 50 volt atau lebih, otomatis TR osilatornya akan semakin panas. Tentu saja perlu diturunkan dengan airdrop ini ya teman-teman. Fungsi keduanya untuk memberi kestabilan bagian osilator dan buffernya. Jadi ketika ampli semakin besar, tingkat kestabilan osilator dan buffer itu sangat penting teman-teman, agar karakternya tidak berubah. Oke, begitu maksudnya. Dan tidak lupa kita tambahkan elko untuk penyetabil arusnya, atau bahkan bisa kita tambahkan sinner juga untuk pembatas arusnya. Oke, kita mulai dengan rangkaian sederhana ini dulu. Saat ini aku gunakan elko 100 mikro 100 volt, sehingga nantinya apabila perlu dinaikkan arusnya nyampe 70 volt tidak akan ada masalah. Dengan rangkaian seperti ini teman-teman, ketika ada tendangan bass, nanti bassnya bisa bulat karena inputnya stabil. Begitu maksudnya. Berbeda dengan tadi yang sangat sederhana. Oke, aku potong dulu ini.
karena arus yang menuju buffer ke osilator sudah digantikan dengan R 100 ohm 5 watt. Oke, cukup sederhana. Dan kita coba lagi hasilnya. Oke teman-teman, hasilnya cukup nyaman dan bersih sekali. Oke, untuk teman-teman sampai di bagian ini dulu. Saya rasa sudah sangat cukup dan sudah bagus sekali. Sudah cukup mumpuni untuk 12 in kali 2 ini yang aku uji. Kemudian apabila teman-teman masih menginginkan hasil yang lebih mantap dan clear, maka teman-teman hendaknya mengikuti bagian berikutnya ya teman-teman, karena ini sudah cukup panjang waktunya. Nanti di bagian berikutnya akan aku coba contohkan tanpa merubah apapun ini. Akan aku coba kasih final lagi, sunken ya teman-teman. Tentu saja bagian ini akan aku rubah menjadi bagian TIFF-nya ya untuk final sekarang ini. Maka untuk itu kita tunggu saja video berikutnya ya teman-teman.